Shalom, ketemu kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Enyo Manis. Ayo berapologetika. Menyambung episode yang kemarin. Yang kemarin itu sesi pertama, sekarang kita masuk menggali, mencari tahu mengenai sejarah kejatuhan Konstantinopel. Jika kemarin saya menyebutkan bahwa orang-orang Kristen Palestina dan Mesir bersekutu dengan orang Arab Muslim melawan tentara Romawi yang sama-sama Kristen, itu ada saya tulis di dalam buku ini, tapi tidak terlalu banyak, di halaman 110. Yang lebih detail saya tulis di buku yang lain yang akan saya terbitkan. Itu lebih detail. Bagaimana pasukan Arab Kristen mengumpulkan kekuatan, menyerbu tentara Romawi, membantu tentara Muslim yang terdesak di jembatan di Sungai Efrat. Sehingga tentara Muslim bisa melarikan diri dari desakan tentara Romawi Kristen. Orang-orang Arab Kristen memberi bantuan menyerbu Romawi Kristen supaya saudara-saudaranya yang sama-sama Arab tapi Muslim bisa selamat melarikan diri karena kalah perang waktu itu, yang bantu orang Kristen. Itu nanti di buku yang lain. Lain. Di dalam buku ini saya tuliskan data halaman 110 sampai abad ke-10 di zamannya Abu Ra'ita Al-Tikrit, mayoritas populasi orang Kristen itu nomor 1 di Timur Tengah. Jadi sekalipun penguasanya Muslim, orang Kristen populasinya mayoritas dan banyak yang memegang peranan-peranan penting di kekhalifahan. Baru di abad ke-10 terjadi pemindahan besar-besaran dan terjadi konversi. Sehingga Muslim yang dulunya 10%, jumlahnya langsung melejit naik menjadi 40%. 60%-nya Kristen, 40%-nya Muslim. Gara-gara ada penindasan, penganiayaan orang-orang Muslim, penguasa Islam terhadap orang-orang Kristen. Ini di halaman 110. Datanya saya ambil dari tulisannya Sandra Keating, Defending of the People of Truth. Dari sini. Bahkan menurut informasi lisan yang saya terima dari kawan-kawan saya dari Mesir, di saat Islam menguasai Mesir, ada suatu pemimpin Muslim di Mesir mengharuskan orang Mesir berbicara dalam bahasa Arab. Kalau tidak, dia akan potong lidahnya semua orang-orang Mesir yang tidak mau berbahasa Arab. Nih, oke, kita tinggalkan masalah ini. Kita lanjutkan sesi kedua, bagaimana peperangan yang terjadi kala itu. Kalau kemarin kita sudah bicara mengenai konflik dan perpecahan di dalam dunia kekristenan, yang satu dengan yang lain saling baku bunuh dan tidak mau membantu yang lain di saat mengalami serbuan dari Islam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang Hongaria Kristen kemungkinan Kristen Katolik, karena Hongaria Katolik, yang bernama Orban membocorkan teknologi. Ini loh Pak, ini loh Sultan
Sultan Mehmet, Anda kepingin punya meriam yang teknologinya sama seperti yang dipakai orang-orang Eropa? Saya bisa buatkan, Sultan. Dengarkan ya, apa yang ditulis buku ini. Saya akan bacakan. Suatu kali, halaman 115. Bagi yang menonton episode ini, diharapkan Anda segera beli buku ini dan baca sendiri di rumah, karena informasi dari buku ini sangat-sangat penting untuk pengetahuan sejarah. Dengarkan ya, halaman 115. Suatu kali kemungkinan sebelum tahun 1452, Konstantinopel kedatangan seorang ahli meriam dari Hungaria bernama Orban, orang Kristen. Dia berusaha mencari peruntungan, menawarkan jasa di istana kekaisaran Yunani. Dia adalah salah satu seorang prajurit upahan bagi bagian teknik yang menjajakan jasa di sepanjang Balkan. Dia menawarkan kemampuannya membuat meriam perunggu berukuran besar dalam suatu rangkaian. Kaisar Bizantium kala itu sedang bangkrut. Yunani di saat peperangan ini tahun 1453 sedang anjlok-anjloknya ekonominya, miskin dan tidak punya uang. Dia menerima tawaran jasa Orban, namun tidak sanggup membayar sesuai dengan permintaan Orban dan seringkali terlambat. Sampai suatu saat di tahun 1452 dia meninggalkan Konstantinopel, pergi ke arah Edirne menghadap Mehmet. Sultan Mehmet menerima Orban, menerima orang Kristen Hongaria ini, memberinya makan. Orang Kristen alim persenjataan ini dikasih pakaian, diajak ngomong pribadi. Kemudian Mehmet bertanya kepada Orban, orang Kristen ini, Orban, apakah kamu sanggup membuatkan saya meriam sebesar ini seperti yang dimiliki orang-orang Eropa, dengan teknologi dan kualitas seperti meriam-meriamnya orang Eropa? Jawaban Orban sungguh empatik. Dia menjawab pertanyaannya Mehmet. Ini loh jawabannya. Jika Yang Mulia berkenan, hamba dapat membuat sebuah meriam perunggu dengan kemampuan melontarkan batu sebesar yang Anda mau tadi. Saya telah menelaah tembok kota. Aku sudah melihat semua tembok kota Bizantium secara rinci. Karena dia memang sebelumnya bekerja di Bizantium. Dia sebelumnya bekerja di Konstantinopel. Dia tahu detail bentuk gambar dari benteng tembok Bizantium. Saya telah menelaah tembok kota secara rinci. Jangankan tembok kota ini, Sultan Mehmet, tembok kota Babilonia pun dapat diporak-porandakan jadi debu oleh batu-batu dari meriam buatan saya. Tembok kota Bizantium ini, aduh, jangankan ini, aku tahu detail gimana bentuknya tembok ini. Orang saya dulu kerja di situ. Tembok yang lebih besar, lebih megah dari Bizantium, Konstantinopel, tembok Babilonia, tak tembak hancur jadi debu. Wih. Akhirnya, oke, silakan kamu bekerja kepada kami. Nah, Anda tahu? Semua logam-logam yang dibutuhkan dikumpulkan. Api dinyalakan. Meriam raksasa ini dipanaskan dengan suhu 1000 derajat selama 3 hari 3 malam di bawah pengawasan langsung Orban ahli senjata ini. 3 hari 3 malam logam dilebur untuk buat senjata ini. Meriam abad 15 itu kayak gini loh. Ini sketsa.
tebal dindingnya 8 inci, diameternya meriam buatan Orban itu 30 inci. Setelah dicetak, setelah 3 hari 3 malam, ditambahi timbal, ditambahi berbagai campuran, ini ahli senjata. Begitu dicetak, selesai, diuji coba. Meriam raksasa buatannya orang Kristen Hongaria dites kemampuannya di hadapan Sultan Mehmed yang akan memimpin peperangan melawan Konstantinopel. Meriamnya, kalau yang dulu teknologi senjatanya Islam itu teknologinya rendah, tembakannya melengkung, tung, tung, tembok kota tidak pernah hancur, diketawain sama orang Yunani. Teknologimu rendah. Begitu meriam buatannya Orban dites, batunya, ledakannya menggelegar, terlempar sejauh 1 mil. Tembakannya terlempar 1 mil, dan bunyi suara gelegaran meriam ini terdengar sampai 6 mil. Ayo hitung konversi, 1 mil berapa kilo? Tembakannya sejauh 1 mil, duar. Bunyinya sampai 6 mil. Begitu senjata buatannya orang Kristen selesai dibuat untuk kepentingan perangnya umat Muslim, Sultan Mehmed menghimpun kekuatan melakukan penyerbuan ke Konstantinopel. Pasukan Konstantinopel karena tidak punya uang, minta bantuan, tidak ditolong. Padahal Patriark Gereja Ortodok Yunani sudah minta tolong Paus. Tolong bantu kami. Paus minta, aku akan bantu kalau kamu mau jadi bergabung di bawah kepemimpinan Paus Roma. Patriark Konstantinopel bilang, ya sudahlah, kalau memang begitu syaratnya saya mau bergabung dengan Katolik Roma. Tapi sekalipun Paus sudah memberikan instruksi tolong bantu Yunani, negara-negara Kristen Katolik yang ada di Eropa Barat semua diam, tidak mau bergerak, karena beberapa saat yang lalu telah terjadi hal yang sama. Gereja Ortodok Yunani ingkar janji, katanya mau bergabung di bawah kepemimpinan Roma. Begitu dibantu, dia nggak mau bergabung. Akhirnya tahun 1453, sekalipun Paus menginstruksikan tolong bantu Yunani, dia sedang dalam keadaan genting, diserbu sama Islam, tolong kerahkan tentara bantu Yunani. Raja-raja Katolik, raja-raja Kristen di Eropa Barat diam, nggak ada yang mau turun. Yang mau nolong malah pedagang, bukan tentara, bukan negara, tapi saudagar. Pedagang-pedagang Kristen dari Genoa dan Venesia yang mau membantu Yunani, yang tidak punya apa-apa, yang miskin, yang tidak bisa bayar, dengan perjanjian nanti kalau menang aku dapat hak apa-apalah untuk keuntungan, itu perjanjiannya. Tapi untuk bayar di depan dia tidak punya uang Yunani. Hanya pedagang-pedagang Kristen yang mau membantu Yunani berperang. Yunani berperang sendirian, tidak ada satu negara Eropa Barat yang mengirimkan pasukan. Di laut, perang di laut, Anda kalau baca buku ini, kapal-kapal Turki, kapal-kapalnya dari Sultan Mehmed itu puluhan, kayak serigala, nyerbu. Kapal-kapalnya Genoa dan Venesia itu tidak banyak, tapi besar. Satu tapi besar, dikepung 20-30 kapal-kapal kecil miliknya orang-orang Turki. Tapi karena teknologi persenjataan orang Muslim kala itu masih rendah,
Semua pertempuran di laut, satu kapal Genoa, satu kapal orang-orang Venesia dikepung dengan puluhan kapal Turki. Yang kalah yang puluhan ini malah. Dia nembak, tung, tembakannya melengkung, tung, tung, lemah. Kapal-kapal saudagar Genoa dan Venesia dimodifikasi menjadi kapal perang. Sekali tembak, bluar, hancur diar. Bluar, hancur bluar. Jadi dia ngepung dari berbagai sudut, semua yang kepung yang hancur semua. Karena teknologi yang dimiliki Islam sangat-sangat rendah. Dia hanya punya meriam besar untuk di darat. Teknologi meriam di kapal, di laut, nggak punya. Jadi semua hampir peperangan yang terjadi di laut, pihak Turki kalah telak. Di bagian Turki sebelah utara di daerah Bitinia yang di dekat Laut Mati, itu orangnya masih Kristen, tapi Kristen di bawah kekuasaan Islam. Orang-orang di daerah Bitinia bikin perjanjian, kalau ada perang nanti antara kamu dengan orang Muslim, dengan orang Kristen, kami tidak ikut campur, kami diem. Orang-orang Kristen diem semua. Yunani perang sendiri. Punya sebuah panglima perang yang sangat-sangat handal, namanya Giustiniani. Dia panglima perang yang sangat handal. Dia tahu kelemahan dan kemampuan Byzantium ini seperti apa. Dia menggunakan teknik bertahan. Akhirnya pasukan-pasukan Muslim masuk menyerbu menghadap tembok Konstantinopel. Seperti ini. Nih. Ini Konstantinopel. Pasukan-pasukan Muslim di sini. Nih. Meriam-meriam yang dibuat sama orang Kristen Orban masuk dan ditembakkan. Bunyinya menggelegar keras, batunya langsung melesat ke lurus. Tembok Byzantium, tembok Konstantinopel yang selama 700 tahun tidak pernah dihancurkan Muslim, hancur gara-gara meriamnya Kristen bluar. Meriamnya Orban orang Hungaria menghancurkan, meluluh lantahkan tembok Konstantinopel. Begitu ini hancur, pasukan Islam menyerbu. Begitu pasukan Islam menyerbu, modelnya kayak celah begini, Giustiniani sudah menggunakan strategi supit orang. Begitu dia masuk celah, dihujani sama peluru, dari belakang ditembak sama meriam. Jadi orang-orang Muslim Turki masuk ke dalam tembok yang lurus, tembok yang runtuh ini, dia masuk pembantaian, ditunggu dia datang. Duar, hancur temboknya, mereka lari, nyerbu. Di sini pasukan infanteri menghadang, dari belakang dilempari panah. Terus mereka lari sembunyi tiarap, ditembak meriam. Jadi mereka masuk celah kecil ini, orang Muslim hancur-hancuran dibantai. Perang di Turki berjalan berlarut-larut 3 bulan. Hampir 3 bulan lebih lah. Siang hari orang-orang laki berperang, sore istirahat, perempuan-perempuan ngambil tanah liat, tembok-tembok yang bolong ditimbuni tanah liat yang lembek untuk ditutup lagi, supaya menjadi persiapan untuk perang berikutnya. Besok dihantam lagi sama bom-bomnya, meriam-meriamnya orang-orang Kristen yang dipakai sama orang Islam. Meriamnya Orban dipakai menghancurkan, jebol, perang, kalah lagi. Begitu seterusnya. Orang Muslim yang
yang bisa menangkap orang-orang Kristen pada waktu nyerbu. Orang Kristen kalian tahu diapakan? Di dalam catatan Roger Crowley, orang Kristen ditusuk dari pantat dengan tombak sampai keluar mulut, dipajang di pinggir pantai. Jadi orang-orang Kristen yang sempat ketangkep, ditusuk dari pantat sampai keluar mulut, dipajang ke aksi salib, ditaruh di pinggir-pinggir pantai. Orang Yunani membalas, orang Muslim yang nyerbu, yang ketangkep masih hidup, digantung, ditaruh di pinggir tembok, digantung begini. Wah, perang sampai 3 bulan, tentara Muslim stres, di laut kalah, bener kapalnya banyak, tapi kapalnya ini hancur dilalap sama saudagar-saudagar pedagang-pedagang Kristen dari Genoa dan Venesia. Di darat tembok sudah hancur, dihancurkan oleh meriamnya Orban orang Kristen, tapi tidak bisa masuk. Sampai akhirnya orang Kristen melakukan sebuah kesalahan fatal. Kalau orang Kristen tidak melakukan kesalahan fatal ini, dipastikan penyerbuan 1453 Islam kalah dan pulang kembali dengan kekalahan total. Bayangin, Yunani perang sendirian, tidak ada tentara yang membantu. Hungaria di atasnya tidak membantu, Bulgaria tidak membantu, apalagi Italia. Prancis tidak mau bantu. Dia perang sendirian aja bisa menahan dan membuat stres, frustasi orang-orang Muslim. Gara-gara melakukan kesalahan fatal, semuanya berubah. Dan di dalam peperangan yang berlarut-larut selama 3 bulan ini, orang Muslim melakukan strategi perang yang menarik. Tentara-tentara Kristen dari wilayah Islam ditaruh di barisan paling depan untuk perang berhadapan dengan sesama Kristen. Bedanya, ini Kristen Arab, Kristen Timur Tengah, ditaruh di depan supaya bunuh-bunuhan dengan Kristen dari Yunani, dari Byzantium, ditaruh paling depan. Di belakangnya Janisari. Kalau sampai ada orang Kristen yang mundur dibunuh sama Janisari, harus maju. Orang Kristen di pihak tentara Muslim mundur, dibunuh Janisari, maju, bunuh-bunuhan sama orang Byzantium. Bagus ini. Ini strategi perang yang dipakai sama orang-orang Muslim, bagus. Tentara-tentara Kristen di wilayahnya ditaruh di paling depan. Diadu dulu dengan orang-orang Yunani. Baru di belakangnya pasukan-pasukan Muslim, yang paling belakang Janisari, pasukan elitnya Sultan Mehmed. Nah, kesalahan fatal apa yang dilakukan oleh orang-orang Byzantium? Karena setiap hari mereka stres, perang, capek. Begitu penyerbuan yang terakhir ini, Muslim gagal, orang Yunani kepingin membantai, habisi mereka semua. Mereka keluar dari tembok menggunakan pintu rahasia. Jadi ada pintu rahasia dari dalam Konstantinopel keluar ke mana? Ke pantai. Jadi orang-orang Muslim yang lari dihadang sama orang Yunani yang pakai jalan rahasia, keluar dari sini dibantai. Memang banyak orang Muslim yang mati karena ada orang-orang tentara Yunani yang keluar dari pintu rahasia, sehingga di tengah pantai dibantai, dari sini dibantai. Namun gara-gara pintu rahasia dari dalam kota Konstantinopel keluar ke pantai itu ketahuan, dipakai untuk membantai orang-orang Muslim, Sultan Mehmed berpesta malam itu. Dia suruh orang-orang Muslim masuk lewat pintu itu yang ketahuan, sehingga di hari kejatuhan Konstantinopel diserbu dari dalam, orang-orang Muslim yang masuk dari dalam dan dari luar. Ini sesi tentang peperangan yang terjadi di Konstantinopel.
Jadi bagaimana sesama Kristen dipaksa, diatur, diskenariokan oleh Sultan Mehmet untuk bunuh-membunuh dengan sesama Kristen. Bagaimana alat-alat persenjataan teknologi perangnya Kristen dibocorkan dan dipakai sama Sultan Mehmet. Cinaynen, 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 ifnut, ifyut, pipandu keratur, cinaynen, شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك